Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz siap? Ya, para Ustaz Mukhtar. Amin amin. Kita lanjutkan diskusi santai. Iya betul. Sharing hal-hal yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Ini Pak Ustaz, kalau apa namanya di kita ya, di lingkungan kita, di masyarakat itu kan sering ada orang gampang diganggu Pak Ustaz. Iya. Orang, terutama orang-orang yang suka ngelamun gitu, itu gampang sekali ya Ustaz, apa orang itu terganggu ya. Iya, Pak Ustaz. Gangguan setan artinya itu Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaannya Ustaz. Jadi mengapa gangguan gaib ya, makhluk-makhluk gaib itu sering menyasar pada orang-orang yang posisinya kayak tadi Ustaz, ngelamun atau orang-orang sedang lalai atau pikiran sedang kosong, itu kayaknya gampang sekali dirasuki oleh apa makhluk gaib itu. Gimana Ustaz, kok bisa begitu? Ya kalau saya sih Ustaz membacanya dari pemahaman semua orang yang tidak senang dengan zikir biasanya itu punya masalah dengan ma'isyatan dongka, artinya kehidupan yang semrawut. Nah dari kehidupan yang semrawut itu wa min maqasidil abalis ya, termasuk dari tujuan atau misi, visi misi ya Ustaz ya. Visi misi iblis itu adalah semrawutnya manusia. Nah, jadi kalau semrawut, dia mudah ngegodain manusia agar jauh dari Allah. Orang semrawut, coba Ustaz saya tanya ke sampean, lebih banyak orang semrawut yang apa namanya ya, yang melakukan dosa, apa orang yang nggak semrawut? Biasanya lebih banyak orang yang semrawut. Jadi pikirannya stres, akhirnya jatuhlah dia ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kebanyakan memang orang-orang yang mengalami ruwet ya, ruwet pikirannya, stres pikirannya, beban mental ya, kemudian down itu kadang jatuhnya malah ke maksiat. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika kita ngaji ke Hadratus Syekh Haji Ahmad Nawawi dulu, itu beliau itu membuka bahwa kadal faqru ayyakuna kufra. Ada di Ihya itu fakir itu kadang mengantarkan kepada sesuatu yang membikin kita itu bertentangan dengan ajaran Allah. Fakir ya, fakir itu kadang kan nggak punya duit ya. Selain nggak punya duit, fakir itu ada mentalnya down, sering down gitu ya, dan ruwet gitu. Sekalipun kaya tapi dikit-dikit mental down, dikit-dikit mental down gitu. Jadi overthinking lah. Nah, jadi itu kadang mengantarkan kepada kufur. Kufur dalam arti menentang keputusan Allah atau menentang perintah Allah, jadi nggak sholat gitu. Orang semrawut kan kadang malas ya, begini aja hidup, nyembah juga sama, nggak nyembah sama gitu ya. Kalau itu banyak banyak loh. Itu yang membahayakan, jadi yang tadi mendekatkan kepada kebesaran. Iya betul Ustaz. Jadi tidak selamanya harta, mohon maaf Ustaz ya, kemana-mana ya. Jadi harta itu Ustaz kadang di dalam Al-Quran dibahasakan khairon kasiro. Tidak semua harta itu menjadi penyakit, tapi kadang harta itu menjelma menjadi obat. Dikarenakan itu tidak semua orang kaya itu mazmum, tercela. Dalam Ihya ini Ustaz ya, dalam Ihya ini Ustaz, tidak semua orang kaya itu mazmum, tidak semua orang miskin itu mahmud, tidak semua yang miskin itu terpuji. Iya, betul. Jadi semuanya itu tergantung kepada bagaimana penggunaan harta itu dan pengelolaan hatinya. Sedangkan yang miskin pun belum tentu terpuji, tapi bisa juga mazmum, tercela, tergantung pada pengelolaan hatinya. Nah, kalau sudah seperti ini Ustaz, maka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, mana yang engkau pilih? Wahai Syekh, yang lebih utama mana? Katanya ada orang bertanya kan, antara orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Kalau sampean sendiri milih yang mana? Yang kaya lah. Kaya bersyukur. Iya. Jadi kata ulama Ustaz, wahtaro ba'dul ulama anil ghaniyya syakir afdal minal fakir sabir. Posisinya di dalam agama, orang kaya yang mudah bersyukur lebih baik daripada orang fakir yang bersabar dengan kefakirannya. Wahtaro ba'dul
waladun akhor, dan memilih yang lainnya ya. Ini teksnya bisa jadi nggak sama Ustaz, tapi substansinya sama. Yang lainnya itu memilih bahwa orang fakir yang bersabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa Ustaz? Karena orang fakir yang bersabar itu lebih selamat daripada bahaya-bahayanya uang. Nah, yaitu sombong, merasa diri lebih dari orang lain. Jadi ada berbeda perspektif, Ustaz, berbeda sudut pandang. Tapi kalau kita ya berdoa menjadi goni syakir, Ustaz, kaya yang bersyukur. Dan lagi di dalam Ihya itu al-jahil as-sakhi, orang bodoh tapi bisa berbagi uang, afdal minal alim al-bakhil, lebih utama daripada orang berilmu yang pelit. Berarti orang kita ini, misalnya kita ini kan sedikit ilmu tadi, tapi kemudian kita punya uang, bisa berbagi per hari, misalnya sedekah subuh 2.000, posisinya kita lebih tinggi daripada orang berilmu yang pelit. Nah, artinya dengan uang itu tidak selalu jelek, tidak punya uang pun tidak selalu terpuji, tergantung pengelolaan hati, Zat. Nah, dari situlah kemudian kenapa gangguan gaib itu cepat gitu kalau ke orang semrawut, ya karena memang sudah selaras dengan tujuan syaitan mensemrawutkan manusia. Dari semrawutnya manusia, dia mudah digonjang-ganjingkan imannya kepada Allah. Allah Tuhannya katanya maha kaya, katanya kalau saya nikah kaya, kok saya tambah miskin, tambah semrawut, imannya makin nipis, semakin tipis malah benci kepada Allah. Ya sudah, selaras sama gaib-gaib kan, sama tujuan iblis kan, akhirnya iblis masuk. Gila udah kece. Naudzubillah waliyadzubillah, semoga kita selamat, Ustaz. Ada dua, Ustaz. Ambisi dunia, ambisi dunia adalah dunia untuk dunia. Itu Ustaz, kalau dalam kitab tasawuf. Ambisi dunia untuk akhirat itu bukan ambisi dunia, itu namanya ambisi akhirat. Contohnya Ustaz, wajibu 'alal rajul, wajib kepada laki-laki ada 4 untuk istri. Rumah yang layak. Rumah yang layak mahal apa murah? Mahal. Nah, mobil layak, Yang nomor 3 Ustaz, baju yang layak. Yang nomor 4 Ustaz, nafkah yang lebih. Nah, kalau kita kembali ke kitabnya Syekhona Muhammad Khalil, Ustaz, wa yukrahu an-nikah lil fakir, bahwa orang fakir itu dimakruhkan untuk menikah. Ya Allah, ini sebetulnya saya begini loh. Hanya saya dari situ banyak ilmu, Ustaz. Makruh, Ustaz, makruh. Makruh bagi orang yang belum punya duit untuk nikah, Ustaz. Itu dalilnya apa? Iyakunu fuqara yunihimullah. Seandainya Ustaz gak ada ayat ini, bisa jadi gak boleh, Ustaz, karena belum mampu membiayai, Ustaz. Masya Allah. Jadi kita ini biar gak semrawut, Ustaz, biar ditata oleh Allah. Janjinya Allah, innallaha yatawalla as-solihin, Allah akan membimbing dan akan memperbaiki hidup orang-orang baik. Ayolah kita ini menjadi orang baik, Ustaz, biar ekonominya kita ditata oleh Allah. Betul. Jadi diberikan kehokian di dalam semuanya gitu. Iya, biar kita itu pernikahan kita biar gak makruh, Ustaz. Apalagi saya belum nikah ini. Harus siap-siap dulu dong biar gak makruh. Nah, orang yang goni, yang kaya, yang mampu, itu pernikahannya yusan loh, Sunda, Ustaz. Ntar nikah lagi. Aduh, bahaya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Jadi tadi kenapa gaib ini atau makhluk gaib itu sudah selaras dengan tujuan syaitan. Lebih senang masuk ke orang-orang yang pikirannya kosong gitu. Semrawut gitu. Bahkan saya sendiri, ya ini pentingnya teman-teman itu aktif dan produktif dalam hal positif ya. Artinya gini, nggak hanya orang yang suka ngelamun dari kalangan orang dewasa, teman-teman yang masih muda, ya anak-anak sekolah atau mahasiswa itu kalau bisa aktif aktif belajar, aktif kegiatan, aktif sosial dan sebagainya, termasuk aktif ibadah. Biar menghindari tadi ketika kita kosong lalai dimasukinlah yang gaib gitu ya. Artinya dimasukin ke hal-hal yang gaib, nanti semrawut macam-macam. Akhirnya ada orang demo ikut demo gitu, ada orang tawuran ikut tawuran, karena memang nggak ada sisi positifnya yang pengen dimuji
dimunculkan, pengen dijalankan. Makanya teman-teman ya, ayo diaktifkan ya, paling tidak orangnya diem tapi dalam hatinya ingat Allah ya, sholawat apa istighfar, paling tidak aktiflah, jangan pasif. Karena apa? Takutnya tadi begitu kita lalai sedikit atau kosong pikirannya, maka yang goib itu langsung masuk dan bikin kita tambah semrawut ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.